Alright, hi everyone. Ketemu lagi hari ini dengan Miss Mala. Ya, hari ini kita akan masuk ke materi selanjutnya. Sebelumnya kita udah bahas tentang yang namanya tenses. Oke, dan sekarang kita akan masuk ke pembahasan passive voice. Passive voice ini juga masih berkaitan erat dengan materi tenses kemarin ya. Kemarin kita udah belajar bahwa tenses itu ada 16 tenses yang terdiri dari 4 tenses di zona waktu present, 4 tenses di zona waktu past, 4 tenses di zona waktu future, dan 4 tenses di zona waktu past future. Jadi kita akan ulang secara ringkas. Untuk tenses itu kita punya simple present tense, present continuous tense, present perfect continuous tense, itu untuk yang present. Kemudian kita punya simple past tense, past continuous tense, past perfect tense, sama past perfect continuous tense. Untuk future, kita punya simple future tense, future continuous tense, future perfect tense, dan also future perfect continuous tense. Dan tentunya yang terakhir, kita punya past future tense, past future continuous tense, past future perfect tense, dan yang terakhir past future perfect continuous tense. Jadi kita ada 16 tenses. Kemarin kita sudah belajar ke-16 tenses itu untuk penggunaannya dalam kalimat aktif. Nah, sekarang kita membahas yang namanya passive voice. Apa sih passive voice? Mungkin kalian udah familiar atau sudah sering mendengar istilah passive voice ya. Zaman SMP atau SMA ketika kalian belajar bahasa Inggris, mungkin udah dikenalkan dengan yang namanya passive voice. Jadi Pak, kita itu ada namanya kalimat aktif, ada namanya kalimat pasif. Keaktifan dan kepasifan kalimat itu tergantung dari subjek dan objek di dalam kalimat tersebut. Ya, jadi ketika kalian menggunakan passive voice adalah ketika objek di dalam kalimat tersebut itu lebih penting, objek kegiatan dari kegiatan di kalimat tersebut lebih penting daripada siapa yang melakukannya. Jadi kayak gini, kita bahas dulu apa itu subjek, apa itu objek. Subjek adalah orang yang melakukan kegiatan di dalam kalimat tersebut. Sedangkan objek adalah eh, hal, sesuatu, atau orang atau benda yang terkena kegiatan tersebut. Misalkan nih, saya punya kalimat eh, apa namanya, Miss Mala membeli buku. Di situ kan ada kalimat kegiatannya adalah membeli. Siapa yang membeli? Miss Mala. Apa yang dibeli atau apa namanya, benda apa atau apa, ya hal apa yang dibeli yang terkena terkena kegiatan tersebut adalah buku. Ketika saya bilang Miss Mala membeli buku, maka kita lebih fokus ke siapa yang melakukan kegiatan tersebut. Maka kalimat itu adalah kalimat aktif. Tapi ketika kalian lebih mementingkan atau lebih fokus kepada eh, objeknya, dalam hal ini buku, jadi misalnya kita mau mendahulukan bukunya, buku bukan buku membeli, jadi buku dibeli. Oleh siapa? Oleh Miss Mala. Ya, ketika objek yang sebelumnya di kalimat aktif kalian jadikan subjek, kalian lebih fokuskan ke sana, maka itulah yang kita sebut dengan kalimat pasif. Ya, jadi kalian menggunakan passive voice ketika objek dari kegiatan tersebut lebih penting daripada siapa yang melakukan kegiatan tersebut. Jadi kalau misalkan aktifnya Miss Mala membeli buku, pasifnya adalah buku dibeli oleh Miss Mala. Itu secara ringkas dalam bahasa Indonesia. Ya, jadi ketika kita mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif, itu ada beberapa steps yang bisa kalian lakukan. Yang pertama, contoh active sentence-nya kita punya he paints the picture. Dia melukis lukisan atau gambar, ya. Kegiatannya di sini adalah paints, melukis. Kemudian siapa yang melakukan kegiatan tersebut adalah he, dan apa yang dilukis, apa yang terkena kegiatan pelukisan tersebut itu adalah picture, ya. Step yang pertama, kalian ubah objeknya yang tadinya di kalimat aktif ini menjadi subjek dari kalimat pasif, ya. Jadi picture-nya kita pindahin ke depan. The picture bla 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 bla. Oke, itu step yang pertama. Step yang kedua, kalian
letakkan kata kerja to be atau kata kerja bantu ke dalam yang sesuai dengan tenses dari kalimat aktif tersebut di kalimat itu. Tadi kan kalimatnya adalah he paints the picture. He paints the picture ini adalah kalimat dalam tenses present. Kemarin sudah kita belajar tentang present tense ya. Kalimat dalam tenses present itu to be-nya adalah am, is, atau are. Kita tadi udah punya eh kita tadi sudah punya subjek di dalam pasifnya adalah the picture dan itu tunggal, maka to be yang harus kalian masukkan adalah is. Jadi the picture is. Kita ke step yang selanjutnya. Step yang ketiga, kalian letakkan kata kerja yang tadinya di dalam kalimat aktif tersebut ke dalam bentuk past participle. Past participle ini adalah kata kerja bentuk ketiga. Jadi ingat di dalam kalimat pasif itu menggunakan kata kerja bentuk ketiga, ya. Jadi karena dia paint tadinya, maka dia jadinya painted untuk bentuk ketiganya. Maka kalimat aktif yang he paints the picture tadi kita pasifkan menjadi the picture is painted. By siapa? By orangnya tadi, ya. Jadi itu 3 langkah paling mendasar, 3 langkah awal untuk merubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif, ya. Terus kita juga punya additional step kayak Miss bilang tadi. Kalau seandainya kalian merasa bahwa masih perlu untuk memberitahu audiens kalian atau memberitahu target kalian dalam menggunakan kalimat ini, kalian masih perlu tahu. Misalkan kayak tadi Miss Mala membeli buku. Buku dibeli. Dibeli siapa? Kalian masih pengen ngasih tahu siapa yang membeli buku tersebut, maka kalian bisa menambahkan by di sana. Tadi kan kalimatnya Tom paints the picture. The picture is painted by oleh siapa? By Tom. Jadi yang subjek di kalimat aktif ini tadi kalian ubah menjadi performernya, menjadi agennya dari kalimat pasif ini, gitu ya. Jadi tapi kalau seandainya agennya atau pelakunya tadi cuman kayak somebody, they, he, she, we, do, biasanya kita nggak perlu pakai in by. Tapi kalau masih mau pakai itu, jadi kalian boleh gantikan ini jadi objek. Jadi by them, by him, by her, gitu ya. By him, by it's, by you, seperti itu. Ya, he paints the picture is painted, boleh juga the picture is painted by him. Jadi itu untuk kalimat pasif. Gimana kalau objeknya double? Sebelumnya di sentence pattern kita udah pernah bahas mengenai direct object sama indirect object ya. Terus kayak mana kalau seandainya kita punya double object di sini? Jadi yang ada direct object sama indirect object. Mary gives Tom a book. Itu aktifnya. Mary memberikan Tom sebuah buku. Pasif yang pertama, kalian bisa fokus ke objek yang direct objeknya. Jadi a book is given to Tom. Oleh siapa? By Mary. Atau kalian bisa juga fokus ke Tomnya. Jadi Tom is given a book by siapa? By Mary. Jadi terserah. Kalian boleh pilih salah satu. Kalian mau fokus ke objek yang mana? Mau fokus ke direct objeknya atau mau fokus ke indirect objeknya? Kalian boleh pilih salah satu. Untuk sisanya itu sama. Ya, kalian tinggal ikuti aturan yang di awal tadi. Oke. Jadi ini beberapa contoh perubahan pasif pada tenses-tenses yang ada ya. The first one we have present simple. In a present simple, when the tenses is present simple, so you must make sure that the verb or the to be that you use in the present sentence is also in a present form. Jadi tadi kan present simple itu form untuk to be-nya adalah am, is, are. Jadi kalau she eats pizza, the pizza is eaten. Nanti untuk formula lengkapnya akan di-share di materi yang berikut. Ya. Kalau untuk present continuous, she is eating pizza. Karena kita present continuous, sedangkan kita verb-nya tetap harus pakai
kata kerja bentuk ketiga untuk pasifnya, maka kita perlu tambahan kata kerja bantu yang dalam bentuk ing. Makanya kita tambahkan am is are to be yang pertama, kemudian kita tambahkan being di sini jadi is being eaten. Jadi kalau kita formulakan di sini, maka kalau untuk kalimat positifnya adalah subjek plus kata kerja bentuk pertama yang mendapatkan penambahan s atau is kemarin ya, plus objek. Untuk pasifnya, oh sorry, saya ubah dulu warnanya ya. Subjek plus kata kerja bentuk pertama yang mendapatkan penambahan s atau is plus objek ini untuk kalimat aktif. Sedangkan untuk kalimat pasifnya, maka rumusnya adalah objek yang menjadi subjek, ya, objek yang dibalik tadi di kalimat pasif media menjadi subjek, plus to be-nya am atau is atau are, jadi kalian sesuaikan dengan subjeknya. Kemudian plus kata kerja bentuk ketiga. Ini kalau di dalam present tense. Kalau untuk continuous, rumus aktifnya adalah subjek plus to be am is are plus verb ing plus objek kan kemarin ya. Sedangkan untuk pasifnya kita rumusnya punya subjek plus to be am is are plus being plus kata kerja bentuk ketiga. Ya. Jadi kalian harus hati-hati perhatikan rumusnya. Untuk negatifnya mengikuti. Jadi ini kan subjek plus do atau does plus not plus verb one plus objek. Yang ini subjek plus am is are plus not plus verb three. Jadi kalau misalnya kita mau bikin kalimat negatifnya, maka the pizza is not eaten by siapa misalkan ya, by her gitu. Kalau yang ini kan biasa the she does not eat pizza. Okay, so be careful ya. Ini juga the pizza is not being eaten. She is not eating pizza, the pizza is not being eaten. Itu untuk yang present simple sama present continuous. Oke, kita lanjut. Kalau untuk present perfect, she has eaten pizza, the pizza has been eaten. Kan kita ini udah pakai, Miss kalau present perfect kan sudah pakai kata kerja bentuk ketiga. Pasifnya gimana? Pasifnya tetap harus pakai kata kerja bentuk ketiga. Cuman gimana ngebedainnya antara kalimat yang pasif sama kalimat yang aktif selain subjek sama objeknya adalah penambahan been di sini. Ya. Jadi kan present perfect itu identik dengan kata kerja bentuk ketiga, maka to be tambahannya juga harus dalam bentuk kata kerja bentuk ketiga. Jadi rumusnya kalau kita tuliskan rumusnya, untuk aktifnya adalah subjek plus have atau has ya, plus kata kerja bentuk ketiga plus objek. Maka untuk pasifnya, subjek plus tetap have atau has, tapi dia ditambahin been lagi, plus kata kerja bentuk ketiga plus objek tuh. Hampir mirip ya, so be careful. Mana yang aktif, mana yang pasif. And then, untuk tenses selanjutnya kita punya past. Kalau past kan dalam kata kerja bentuk kedua. Kalau past itu to be-nya adalah was were. Jadi mirip kayak present tadi. Cuman yang membedakan adalah to be-nya. Jadi kalau di sininya rumusnya adalah subjek plus kata kerja bentuk kedua plus objek, maka yang di sini subjek plus to be-nya was atau were, tergantung subjeknya ya, plus kata kerja bentuk ketiga. That easy, ya. Oke, itu untuk 4 tenses yang paling mendasar. And then, selanjutnya, kalau untuk past continuous sama. Kalau tadi kan
is being kalau untuk yang present continuous. Maka kalau untuk past continuous kita jadinya was being. Jadi subject plus was atau were plus being plus kata kerja bentuk ketiga itu untuk rumus pasifnya. Kalau untuk past perfect sama. Tadi kan di present perfect has been. Maka di past perfect kita jadinya had been. Kita sesuaikan dengan to be yang kita gunakan di kalimat aktifnya. Jadi kalau to be jadi kalimat aktifnya pakai have has, maka di kalimat pasifnya juga pakai have has. Ketika to be-nya karena tensesnya past perfect, to be-nya adalah had, maka di pasifnya kita juga pakai had. Tambahkan been, had been eaten. Gitu ya. Future, gimana kalau dengan future? Kalau future itu kalian tinggal tambahkan be setelah shall atau will-nya. She will eat pizza. The pizza will be eaten. Gimana kalau pakai yang to be going to, Miss? Ya sama. Jadi kalau kalian lihat to be-nya. Jadi kalau misalkan dia bilang she is going to eat pizza, maka the pizza pakai to be am is are, tinggal kalian sesuaiin is going to be eaten. Jadi kalian tinggal ubah itunya aja, ya. Tapi kalian juga harus hati-hati, important, remember that kalian tetap harus memperhatikan jumlahnya. Jadi apakah dia singular atau plural. Karena ketika di dalam kalimat aktif objeknya adalah tunggal, maka ketika dia menjadi subjek dia tetap tunggal. Ketika objeknya jamak, ketika dia subjek, menjadi subjek di kalimat pasif, dia juga tetap jamak. Jadi contoh kayak ini ya. They are eating an apple. Mereka makan sebuah apel. Kan sekarang kan ini kalimat aktif, mau diubah jadi kalimat pasif, an apple-nya dipindahin ke depan. Jadi jangan kalian patokannya dengan to be yang ini. Kalian harus menyesuaikan dengan yang subjek barunya di dalam kalimat pasif. Karena subjeknya cuma satu, an apple, maka to be-nya jadi is gitu. Begitu juga hal yang kayak ini. He is eating apples. Dia sedang makan apel-apel. Apelnya banyak katanya ya. Kemudian kita bikin kalimat pasif. Apel-apel dimakan oleh dia. Nah, apples-nya yang jadi subjek di kalimat pasif, maka to be-nya juga harus mengikuti subjek yang baru. Jadi kalian jangan ngikutin yang is yang ini. Is ini adalah subjek untuk si he. Karena ini subjek di pasifnya adalah apples, maka to be-nya harus are. Jadi apples are being eaten. Jadi kalian harus hati-hati juga ketika merubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif, kalian harus lihat subjek barunya atau objek yang di kalimat aktif sebelumnya itu berupa kalimat tunggal, berupa noun yang plural atau noun yang singular. Oke, jadi itu ya untuk penjelasan mengenai passive voice dan active voice. Nanti untuk eh, formula lebih lengkap tentang active and passive voice, formula passive voice untuk masing-masing tenses nanti akan di-share ke materi kalian. Jadi sekian untuk materi passive voice. Kita ketemu lagi nanti di materi selanjutnya. Thank you for your attention. See you next meeting and see you in the next material. Goodbye and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.